Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam kondisi baik. Pagi hari ini di edisi Jumat 4 Februari 2022, kita akan baca kebenaran Tuhan Bilangan 20 ayat 22 sampai 29. Mari kita berdoa. Di hadapan-Mu Tuhan, pagi ini kami bersyukur, kami memuji nama-Mu. Kau menyediakan hari baru untuk kami semua. Dan kami mau dasari hidup ini pada hari ini dengan kebenaran firman-Mu. Kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Kami dimampukan untuk memahami dan melakukannya di tengah-tengah hidup yang Tuhan masih karuniakan ini. Bersabdalah Tuhan, ampuni dosa kami. Demi di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bilangan pasal 20 ayat 22 sampai 29. Harun mati. Setelah mereka berangkat dari Kades, sampailah segenap umat Israel ke Gunung Hor. Lalu berkatalah Tuhan kepada Musa dan Harun dekat Gunung Hor di perbatasan tanah Edom. Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, sebab ia tidak akan masuk ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Karena kamu berdua telah mendurhaka kepada titaku dekat mata air Meriba. Panggillah Harun dan Eleazar anaknya, dan bawalah mereka naik ke Gunung Hor. Tanggalkanlah pakaian Harun dan kenakanlah itu kepada Eleazar anaknya. Kemudian Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya dan mati di sana. Lalu Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Mereka naik ke Gunung Hor, sedang segenap umat itu memandangnya. Musa menanggalkan pakaian Harun dan mengenakannya kepada Eleazar anaknya. Lalu matilah Harun di puncak gunung itu. Kemudian Musa dengan Eleazar turun dari gunung itu. Ketika segenap umat itu melihat bahwa Harun telah mati, maka seluruh orang Israel menangisi Harun 30 hari lamanya. Amin. Selalu ada konsekuensi tema kita hari ini. Setiap tindakan yang kita ambil pasti disertai konsekuensi. Banyak orang sering lupa dan tidak menghiraukan dampak dari tindakan yang dibuat, sampai akhirnya diperhadapkan pada kenyataan pahit. Mari kita belajar tentang konsekuensi tindakan dari kisah hidup Harun. Setelah permintaan bangsa Israel untuk melewati negeri Edom ditolak, mereka mengambil jalur lain. Mereka berangkat dari Kades dan tiba di Gunung Hor di perbatasan tanah Edom. Di tempat inilah Tuhan menyatakan bahwa tugas Harun di dunia sudah selesai dan ia akan dikumpulkan bersama leluhurnya, dan jabatan imam akan digantikan oleh anaknya Eleazar. Sebelum Harun meninggal, ada pesan penting yang diberikan Tuhan kepada Musa dan Harun. Mungkin pesan ini bukan sesuatu yang ingin didengar Harun. Pesan ini mengatakan bahwa Musa dan Harun tidak akan masuk ke tanah perjanjian sebagai akibat ketidaktaatan mereka dalam peristiwa mata air Meriba. Musa dan Harun telah melanggar perintah Tuhan dan mereka harus menanggung konsekuensinya. Ketidaktaatan kepada Tuhan merupakan persoalan serius. Hal ini harus benar-benar diperhatikan oleh setiap anaknya. Dalam hidup ini kita bebas memilih, tapi pilihan kita haruslah pilihan yang sesuai dengan yang Tuhan mau. Namun kadang kita tidak menghiraukannya dan malah memilih jalan sendiri. Jalan yang kita pandang baik padahal kita tidak menyadari bahwa pencobaan dan maut menanti di depan mata. Mari kita mewaspadai konsekuensi dari setiap tindakan yang kita lakukan. Jangan sampai ketaatan kita kepada Tuhan berkurang karena kecerobohan kita. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur firman-Mu boleh datang di tengah-tengah hidup kami, menasihati kami, menegur dan mengajar kami. Tanamkan itu dalam pikiran hati kami. Kami bertumbuh untuk terus menjalani hidup ini, dan bahwa kami mau belajar tunduk pada apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Makin kami berjalan dalam tuntunan-Mu, makin kami setia, makin kami taat kepadamu, ya Tuhan. Kami berdoa untuk pekerjaan kami hari ini, usaha kami, pelayanan dan aktivitas. Tolong setiap kami, ya Tuhan. Berkati dan teguhkan kami boleh sehat untuk melakukan setiap tugas-tugas itu. Berkati pemerintah kami, bangsa negara ini, pemimpin. Ditambahkan hikmat, mengayomi dan melindungi kami semua. Dan kami berdoa untuk bangsa ini yang dilanda COVID-19. Kiranya Tuhan terus berkarya dan pemerintah kami boleh mengatasi dengan baik. Kami mendoakan umat-Mu yang sakit, sembuhkan yang berduka, hiburkan yang bergumul dalam juang gumul mereka. Tuhan selalu menopang dan meneguhkan. Orang tua kami dalam hari-hari tua mereka, Tuhan berkati dan tetap sehat. Dan yang berulang tahun, sempurnakan syukur mereka, bahkan semua yang menikmati keberhasilan. Dan biarlah hidup ini berkenan kepadamu, teristimewa hari ini. Ini doa dan syukur kami persembahkan kepadamu di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikian waktu teduh bersama, Tuhan dipermuliakan.